Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kepada para alim ulama yang saya muliakan, kepada segenap panitia serta dewan juri yang saya hormati, kepada seluruh audiens rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan iman, Islam wa ihsan, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati minhum man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah amma ba'd. Yang artinya, dan katakanlah wahai Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah negara ini negara yang aman sentosa, dan berikanlah kepada penduduknya rezeki dari buah-buahan, kepada para penduduk yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya para nabi pun selalu mendoakan kepada negerinya untuk keamanan, untuk kemajuan negerinya, untuk para penduduknya. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kita sebagai santri wajib hukumnya untuk selalu berusaha memajukan negara, memperjuangkan negara kita, selalu berusaha menjadi pemuda, menjadi santri yang berperan aktif untuk kemajuan negara kita. Bagaimana caranya? Nah, kita sebagai santri harus selalu taat, harus selalu ta'zim wa takriman kepada alim ulama, kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita. Bukan sebaliknya, malah kita terjerumus ketika kita pulang, ketika kita tidak di lingkungan pesantren, identitas kita sebagai santri malah hilang. Itu bukan memajukan negara, bukan memajukan bangsa, itu merusak moral, itu merusak kemajuan bangsa. Bahkan ada suatu riwayat menjelaskan, inna fi yadi syubanil amrati wa fi iqdamihim hayatah, yang artinya sesungguhnya di tangan para generasi muda ada perkara umat, dan di tangan generasi muda ada hidup umat. Nah, sangat jelas maju mundurnya suatu negara, suatu agama sangat berpengaruh, sangat berketergantungan kepada generasi mudanya. Ketika para pemudanya jauh dari agama, tidak pernah belajar ilmu agama, maka sudah pasti
tidak ada pilar yang menguatkan negara tersebut. Nah, kita kembali lagi ke zaman dahulu, zaman para alim ulama. Dijelaskan di suatu sejarah lah. Kenapa kita harus tahu sejarah? Sejarahlah yang membuktikan bahwasanya alim ulama lah yang berperan untuk kemerdekaan Indonesia. Maka sangat penting ketika kita mempelajari sejarah. Bahkan dijelaskan ketika 10 November ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengikrarkan revolusi jihad Ishkariman Aumut Syahidah. Beliau turun langsung di medan perang untuk menjajah para komunis, para Belanda. Nah, kita yang tinggal meneruskan, apakah tidak malu ketika kita menjadi manusia, menjadi santri yang tidak atau yang sama sekali tidak ada rasa kepedulian kepada bangsa negara ini. Bahkan sejarah menjelaskan terbentuknya Pancasila pun tidak luput dari perjuangan para alim, dari tirakat-tirakat para ulama, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pancasila itu bukan suatu pemikiran, hanya pemikiran dari 1-2 orang. Pancasila terbentuk karena ada tirakat, karena ada ketekunan dari para alim ulama pula. Dari beliau, Bung Karno pula. Maka dari itu, mari kita sebagai santri tekadkan, tanamkan kepada diri kita untuk menjadi santri yang taat, santri yang semangat ketika belajar, santri yang bisa menebarkan ilmu, menebarkan kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, kita juga harus ibrah kepada Kanjeng Nabi, bahwasanya Kanjeng Nabi pun beliau memerdekakan negaranya dengan perang, dengan jihad fisabilillah. Nah, kita zaman sekarang jihad kita memerangi nafsu kita, memerangi ego kita, memerangi kemalasan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Harus bisa menggapai cita-cita kita. Harus bisa menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih baik. Tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kita harus selalu meninggalkan perkara-perkara maksiat. Karena apa? Perkara maksiat yang akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang pelupa. Nah, bencana-bencana dari ilmu adalah lupa. Nah, Sallu ala Nabi Muhammad. Killa hadhil ard ma takfi masahah law na'ish bila samaha wa anta ayabna bahub law tadhikil ardi haskin kalighat. Hei anak bangsa cinta Nusantara, niat lillahi ta'ala, hubbul watan minal iman. Ayo santri, jangan lupa selalu tirakati NKRI harga mati. Nah, tadzkirah yang bisa kita ambil dari penjelasan-penjelasan saya adalah yang pertama, marilah menjadi manusia, menjadi santri, menjadi pemuda
yang selalu berusaha untuk taat, untuk belajar, untuk menjadi santri yang lebih baik, untuk memajukan bangsa negara kita. Yang kedua, marilah kita belajar sejarah bagaimana para alim ulama, para pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjuang kepada negara kita untuk kemerdekaan Indonesia ini. Yang ketiga, marilah kita selalu takziman, takriman kepada guru-guru kita agar kemanfaatan ilmu dapat kita bawa, dapat kita tularkan kepada masyarakat. Yang keempat, mari kita selalu itba kepada baginda Nabi, bagaimana suri tauladannya, bagaimana kehidupan beliau. Setidaknya marilah kita berusaha untuk selalu mempelajari Al-Quran, untuk selalu mempelajari kitab-kitab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya banyak khilaf, banyak kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.